Jalani sidang putusan kasus suap, Saipul Jamil malah umbar senyum dan tawa sebelum sidang hingga hadirkan mantan kekasih sewaktu SMA. Saipul pun merayakan ulang tahun yang ke-37 di pintu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara 3 tahun. Inilah Intens Update hari ini. Sungguh tak pantas. Terjerat kasus suap di tengah kasus lain yaitu kasus asusila yang menyeretnya ke dalam jeruji besi, inilah kisah yang kembali dibawa Saipul Jamil. Jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, Saipul Jamil melangkah masuk ke dalam ruangan sidang seolah tanpa rasa menyesal serta tak henti-hentinya menebar senyum dan tawa. Bahkan sebelum majelis hakim memasuki ruangan, Saipul pun mengumbar kemesraannya dengan 2 orang wanita yang mengapitnya di dalam ruangan sidang. Salah satunya diakui Saipul Jamil sebagai mantan kekasihnya dulu sewaktu duduk di bangku SMA. Ini pacar saya waktu SMA, sekarang dia statusnya janda makanya merapat ke saya. Nice. Ayo. Seakan tak tahu malu dan menyesali perbuatannya, Saipul Jamil tersenyum dan tertawa sebelum sidang. Apakah senyum dan tawa Saipul Jamil adalah palsu demi menghilangkan rasa takut sebelum mendengar putusan hakim? Entahlah. Tapi ketika majelis hakim memintanya duduk di kursi terdakwa, lagi-lagi Saipul Jamil berbalik dan menebar senyum sebelum akhirnya duduk berhadapan dengan barisan majelis hakim. Bang Epul. Enggak maju sendiri. Dan setelah menjalani sidang terbuka, majelis hakim pun memutuskan Saipul Jamil terbukti bersalah melakukan suap sehingga diganjar hukuman 3 tahun penjara. Tapi lagi-lagi setelah mendengar putusan hakim di persidangan, seperti apa Saipul Jamil yang merayakan ulang tahun yang ke-37 langsung di depan gedung pengadilan. Menjatuhkan hukuman selama 3 tahun. Sekali lagi keputusan itu kan di tangan hakim. Ya dengan keputusan ini saya pribadi dikasih waktu menerima atau untuk banding. Si penerimanya. Dan terpenting hari ini adalah hari ulang tahun Bang Saipul Jamil. Ini mungkin hari yang terindah ya kan untuk Saipul Jamil. Pasti. Happy birthday Bang Ibu. Doanya mudah-mudahan akan ada hakimnya berubah keajaiban dan biar cepat pulang bebas. Amin. Kita doanya buat Saipul. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat semuanya, buat penggemar saya, buat juga teman-teman media, makasih atas supportnya selama ini. Buat mantan pacar saya terima kasih banyak. Buat fans makasih banyak semua. Buat pengacara Pak Tito, Pak Halim, Mas Krisna, makasih buat Mas Danis, Mas Denny, buat semuanya makasih banyak sudah membantu saya dalam perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Satu lagi. Beralih dari kisah Saipul Jamil yang menjalani sidang putusan dan divonis 3 tahun penjara, Musdalifah mantan istri Nazar justru menjalani sidang perdana perceraiannya kemarin. Namun usai menjalani sidang tertutup, apa yang membuat Musdalifah langsung mencabut kembali gugatan perceraiannya kepada Hairil Anwar? Gimana Bun hari ini siap Bun? Bismillah.
Alhamdulillah hari ini berjalan ya, tapi kita akhirnya mau mengakhirkan ke Jadi hari ini kita sidang sudah mulai dari pagi, dari jam 9. Alhamdulillah kedua belah pihak sudah hadir ya. Terus yang pertama, kebetulan memang gugatan perceraian kita ini hari ini kita cabut. Keputusan Musdalifah untuk mencabut kembali gugatan perceraiannya kepada Chairil Anwar sudah bulat. Namun bukan karena ingin rujuk, Musdalifah yang sudah 2 kali menikah nyatanya ingin mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Benarkah karena ada dugaan pidana penipuan selama pernikahan, mulai dari dugaan penipuan uang sampai 70 juta rupiah hingga masalah poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dari Chairil Anwar? Apa kata Musdalifah terkait banyaknya debt kolektor yang masih sering mengejarnya, terutama karena hutang sang suami? Alasannya adalah karena memang di dalam kompilasi hukum Islam pasal 71, pasal 72 jelas mengatakan bahwa dalam proses pernikahan jika diduga ada tindak pidana, maka kita berhak untuk melakukan pembatalan pernikahan. Di dalam pasal 71 jelas poin A bahwa Chairil Anwar ini telah diduga melakukan tindakan poligami yang tidak mendapatkan persetujuan izin dari pengadilan agama, maka Bu Haji selaku klien kita berhak untuk melakukan pembatalan pernikahan. Ya aku kan banyak menyusuri ya mau nggak mau kan satu-satu aku kan dibilangnya ya punten ya. Waktu aku kenal perempuan itu kan dia bilang tuh karyawannya gitu. Ternyata pas aku pernikahan terjadi, pas yang aku tahu lihat berita-berita itu ada surat nikahnya, dia nikah sama Mbak Rina itu. Untuk itu aku tidak bisa untuk membuka ya semua apa yang sudah terjadi lah. Ya sudahlah, yang penting dia yang membereskan sendiri. Yang penting aku tidak di luar ini, aku sudah tidak ada sangkut pautnya untuk urusan dia. Dari kisah di balik sidang Saipul Jamil terkait kasus suap dan sidang cerai Musdalifah, kisah lain dibawa sosok pemeran Edward dan Idoy dunia terbalik. Seperti apa pemeran Edward yang ternyata disukai banyak artis cilik? Dan seperti apa Idoy ketika menjadi imam saat sholat berjemaah? Bagaimana kebahagiaan Idoy dan Akum hingga Dadang atas musola yang baru dibangun para pemain dunia terbalik? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Tampan dan populer, Rehan Khan pemeran Edward dalam sinetron Dunia Terbalik pun diam-diam digandrungi banyak artis cilik. Lalu benarkah perhatian dari para fans justru membuat pemeran Febri pun cemburu dengan Edward? Dan seperti apa pula kebahagiaan Idoy yang kini sudah selalu sholat di musola yang baru saja dibangun oleh para pemain sinetron Dunia Terbalik?